Perbedaan budaya antara negara-negara Barat dan Asia Tenggara seringkali menjadi perbincangan hangat, terutama ketika menyangkut soal kebersihan. Salah satu contoh yang paling sering disorot adalah kebiasaan makan menggunakan tangan kosong, yang umum ditemukan di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Bagi sebagian besar warga Barat, standar kebersihan sangat dipengaruhi oleh penggunaan alat makan seperti sendok, garpu, atau pisau. Oleh karena itu, ketika melihat orang makan dengan tangan tanpa alat bantu, tak sedikit dari mereka yang langsung menganggapnya tidak higienis, bahkan menjijikkan. Sebuah persepsi yang tidak jarang menimbulkan stereotip bahwa masyarakat Asia Tenggara kurang menjaga kebersihan. Namun bagi masyarakat Indonesia, makan dengan tangan bukan hanya soal cara, melainkan bagian dari identitas budaya yang kaya akan nilai dan tradisi. Kebiasaan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan masih terus dipertahankan hingga kini. Dalam banyak budaya lokal, makan dengan tangan justru dianggap menciptakan kedekatan antara manusia dengan makanan dan dapat meningkatkan kenikmatan rasa. Makan pakai tangan itu ada teknik dan etikanya sendiri. Kita mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan kita tahu bagaimana cara menyentuh makanan dengan sopan. Ujar Rani Suryani, seorang antropolog budaya dari Universitas Indonesia. Ini bukan soal kebersihan semata, tapi juga tentang nilai, kenyamanan, dan hubungan dengan tradisi. Ironisnya, meskipun banyak warga Barat menganggap makan dengan tangan sebagai hal yang jorok, mereka sendiri kerap melakukan hal serupa saat menyantap makanan cepat saji seperti burger, ayam goreng, atau kentang goreng. Dalam konteks tersebut, penggunaan tangan justru dianggap wajar dan tidak menimbulkan masalah kebersihan. Persepsi ganda ini menunjukkan adanya standar ganda dalam menilai kebiasaan makan dari sudut pandang budaya yang berbeda. Namun, tren globalisasi dan meningkatnya pertukaran budaya mulai mengubah cara pandang tersebut. Semakin banyak warga asing yang tinggal atau berkunjung ke Indonesia mulai memahami bahwa kebiasaan makan dengan tangan bukanlah hal yang jorok, melainkan bagian dari kekayaan budaya yang patut dihargai. Carbohydrates that contain a lot of fiber are actually really good for your body. And here is talking about things like Calm/masterclass. So if you're going to download that masterclass, or if you already have. Lu bisa bahasa Indonesia? Bisa lah bahasa Indonesia. Nggak lihat nih, lu kira gua apaan? Bule apa? Emang ada bule makan nasi pakai tangan? Mana tuh? Ngawur sang. Kau nggak mau makan, ha? Ganggu aja kau. Mana? Perbedaan budaya bukan hanya terlihat dalam makanan, pakaian, atau bahasa, tetapi juga dalam hal-hal yang sangat pribadi, seperti kebiasaan di toilet. Salah satu perdebatan yang sering mencuat di antara masyarakat dari berbagai belahan dunia adalah soal metode membersihkan diri setelah buang air, menggunakan air atau tisu. Di Indonesia dan banyak negara di Asia, penggunaan air sebagai alat utama untuk membersihkan diri di toilet sudah menjadi norma. Sebaliknya, di sebagian besar negara Barat, membersihkan diri hanya dengan tisu toilet dianggap cukup. Perbedaan kebiasaan ini kerap memunculkan salah paham, bahkan perdebatan mengenai mana yang lebih higienis. Kebersihan. Menurut budaya bagi masyarakat Indonesia, membilas dengan air setelah buang air besar maupun kecil dianggap sebagai bagian dari menjaga kebersihan dan kesegaran tubuh. Air diyakini mampu menghilangkan kotoran secara menyeluruh, sedangkan penggunaan tisu saja sering dianggap kurang bersih dan kurang nyaman. Tak heran jika hampir semua toilet di Indonesia dilengkapi dengan semprotan air atau setidaknya gayung dan ember. Sementara itu, di negara-negara Barat, penggunaan tisu adalah standar. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Kanada, penggunaan air dianggap asing dan bahkan janggal. Banyak warga Barat yang menganggap kebiasaan menggunakan air sebagai sesuatu yang jorok atau tidak praktis. Namun persepsi ini mulai berubah. Pengalaman yang mengubah. Pandangan siring meningkatnya jumlah wisatawan dan ekspatriat Barat yang tinggal di negara-negara Asia. Banyak di antara mereka yang mengalami langsung kebiasaan lokal dan mulai mempertanyakan praktik lama mereka. Salah satu contohnya adalah James Wilson, seorang warga negara Inggris yang sudah menetap di Jakarta selama 3 tahun. Awalnya saya merasa canggung saat pertama kali menggunakan air untuk membersihkan diri. Tapi setelah beberapa kali mencobanya, saya sadar ini jauh lebih bersih dan segar dibandingkan hanya menggunakan tisu, ujarnya.
Testimoni seperti ini kini banyak ditemukan di media sosial dan forum diskusi, di mana warga negara barat berbagi pengalaman mereka mencoba cara Asia dalam menjaga kebersihan di toilet. Perspektif medis dan lingkungan. Dari sudut pandang medis, sejumlah ahli menyatakan bahwa penggunaan air memang lebih efektif dalam menghilangkan kotoran dan bakteri dibandingkan hanya mengandalkan gesekan dari tisu. Selain itu, penggunaan air dinilai lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan penggunaan tisu yang berlebihan, yang membutuhkan banyak pohon untuk diproduksi dan menyumbang pada limbah padat. Namun, penggunaan air juga membutuhkan infrastruktur yang memadai, seperti saluran pembuangan yang baik dan pasokan air bersih yang lancar. Di negara-negara dengan iklim dingin atau keterbatasan air, sistem berbasis tisu memang lebih praktis diterapkan. Mengarah pada integrasi budaya, meningkatnya kesadaran akan manfaat penggunaan air telah mendorong beberapa produsen toilet di barat untuk mulai memperkenalkan bidet elektronik atau toilet dengan semprotan air otomatis. Teknologi ini menjadi jembatan antara dua kebiasaan yang selama ini dipandang bertolak belakang. Meski perdebatan soal air versus tisu belum akan selesai dalam waktu dekat, perubahan ini menunjukkan bahwa budaya bukanlah sesuatu yang statis. Ketika masyarakat saling terbuka dan bersedia mencoba hal baru, bukan tidak mungkin standar kebersihan global di masa depan akan menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia. Ini alasan kenapa bule lebih suka cebok pakai tisu. Saat berlibur ke luar negeri, terutama ke negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia Timur, mungkin kita akan kebingungan saat hendak buang air besar. Kok nggak ada semprotan ya? Terus ceboknya gimana? Toilet di negara-negara tersebut umumnya hanya menyediakan tisu toilet untuk cebok. Hal ini berkaitan dengan cuaca dan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh orang-orang di negara-negara tersebut. Negara-negara itu umumnya punya iklim yang sangat dingin. Orang-orang pun cenderung malas menggunakan air, termasuk untuk cebok. Mereka terbiasa cebok menggunakan tisu, dan kebiasaan ini diteruskan turun-temurun ke anak-anak mereka. Dan karena hal ini sudah menjadi kebiasaan, mereka pun jadi jijik jika harus cebok pakai air dan tangan untuk menyentuh kotoran secara langsung di anus. Gimana? Udah paham? Sejak lama, negara-negara barat telah dianggap sebagai acuan utama dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk dalam hal kebersihan dan higienitas. Banyak media arus utama dari barat mempromosikan gaya hidup mereka sebagai standar emas, sebuah acuan yang seolah-olah harus diikuti oleh seluruh dunia. Dalam narasi ini, budaya barat digambarkan bersih, maju, dan teratur, sementara budaya dari negara-negara Asia, Afrika, atau Timur Tengah kerap dianggap kurang higienis, tradisional, dan tertinggal. Namun, apakah benar demikian? Apakah budaya barat memang selalu lebih bersih dan higienis dibandingkan budaya timur, khususnya di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia? Framing media dan standar ganda tak bisa dipungkiri, media memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi publik. Selama bertahun-tahun, film, berita, dan dokumenter dari barat kerap menampilkan kehidupan masyarakatnya yang bersih dan tertib. Rumah-rumah modern, lingkungan terawat, dan sistem sanitasi yang canggih menjadi simbol kemajuan. Sebaliknya, banyak budaya di negara-negara berkembang disorot dari sudut pandang kekurangan. Pasar tradisional yang ramai, jalanan yang padat, atau kebiasaan masyarakat yang dinilai tidak modern. Yang ironis, banyak dari tayangan ini tidak menggambarkan kenyataan secara menyeluruh. Seringkali, aspek-aspek budaya lokal yang sebenarnya higienis justru diabaikan atau disalahpahami. Ini menciptakan standar ganda dalam menilai kebersihan, di mana apa yang bersih ditentukan oleh kacamata barat. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di komentar.